Di ujung barat pulau Indonesia, nilai sebuah keadilan sedang dipertaruhkan. Seorang petani miskin bernama Mudasir dituduh telah mencuri seekor sapi. Bapak mana ya? Mau masak, kayu bakar habis. Oleh Bapak, Pak. Bapak. Pak. Kok masih sama si Pele aja, Pak? Ada apa, Bu? Saya mau masak loh, Pak. Nggak ada kayu bakar. Sana Bapak coba cariin. Baik, Bu. Pele, ayo ya, jalan yuk. Ayo, Pele. Ini kemarin anak sapi baru lahir juga tahun satuan. Tambah banyak aja sapi Pak Sulaiman itu. Alah, mungkin besok harus kita potong rumputnya banyak lagi, Tuan. Ada kerjaan kita kok. Loh, Wan, itu kan sapi Pak Haji, kenapa dibawa? Yo, iya itu pencurinya. Suasana ruang sidang begitu ramai dengan pengunjung. Mereka ingin menyaksikan jalannya persidangan kasus pencurian sapi dengan terdakwa Mudasir, seorang petani miskin di sebuah kampung pesisir barat Aceh. Mudasir didakwa telah mencuri seekor sapi milik seorang pengusaha peternakan bernama Haji Sulaiman. Perkara kian pelik lantaran Haji Sulaiman maupun Mudasir mengaku sebagai pemilik sapi tersebut. Coba saudara saksi jelaskan peristiwa apa yang terjadi dengan terdakwa. Persidangan berjalan alot. Mudasir dan Haji Sulaiman mengaku sebagai pemilik sapi. Menurut para saksi, Mudasir telah mengambil sapi dari peternakan Haji Sulaiman. Dari kandang Haji Pak Sulaiman. Apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa ini? Saya tidak kenal dengan terdakwa, Pak. Baik, sekarang kami ingin mendengarkan keterangan dari saudara. Karena sebelumnya saksi-saksi telah menerangkan bahwa saudara tertangkap ketika sedang membawa seekor sapi dari kandang milik Haji Sulaiman. Apakah benar seperti itu? Betul Yang Mulia, saya memang mengambil sapi dari tempat Pak Haji Sulaiman. Tapi saya tidak mencurinya Yang Mulia. Saya mengambil sapi milik saya, Pele namanya Yang Mulia. Alasan saja, mencuri. Sebentar Bapak. Tenang Bapak. Kami lanjutkan kembali pertanyaannya ya. Kenapa saudara berikan nama itu Pele kepada sapi saudara? Saya mengidolakan pemain sepak bola dari Brazil Yang Mulia. Pele namanya Yang Mulia. Dari mana saudara yakin kalau itu adalah si Pele sapi saudara? Saya merawatnya dari kecil Yang Mulia. Apa buktinya? Badannya besar. Kemudian kupingnya lebar. Dan kulitnya pun coklat Yang Mulia. Bukankah sapi-sapi yang lain juga yang memiliki ciri seperti itu banyak yang lainnya? Mudasir hanya mengangguk. Ia seperti kesulitan untuk menjelaskan apa yang menjadi tanda bahwa sapi itu miliknya. Izin Yang Mulia, saudara terdakwa jangan mengelak lagi. Dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, mereka menerangkan bahwa saudara mengambil sapi dari kandang milik Haji Sulaiman. Keberatan Yang Mulia, pernyataan saudara penuntut umum sangat menyudutkan terdakwa. Sudah. Saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, jika saudara akan memberikan pertanyaan tambahan, tolong disampaikan terlebih dahulu kepada majelis. Kami sekarang akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada anggota satu untuk bertanya. Silakan Pak. Saudara terdakwa, dari mana saudara terdakwa mendapatkan sapi tersebut? 4 tahun yang lalu saya mendapatkan bantuan seekor anak sapi dari Dinas Peternakan. Kemudian saya sangat senang sekali saat itu memiliki bantuan tersebut karena saya sudah lama menginginkan memiliki seekor sapi. Saya setiap hari merawatnya, memandikannya, dan memberinya makan. Sampai pada hari itu sapi tersebut tidak ada di kandang dan saya mencarinya kemana-mana.
kemudian saya menemukan sapi tersebut di dekat kandang Pak Haji Sulaiman. Lalu saya ambil dan saya bawa pulang. Silakan anggota dua. Saudara terdakwa punya berapa ekor sapi? Hanya itu yang saya miliki, Yang Mulia. Baik. Saudara penuntut umum, apa masih ada pertanyaan kepada terdakwa? Cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, silakan. Cukup Yang Mulia. Baik, setelah majelis bermusyawarah, kami memutuskan untuk melihat langsung sapinya di lokasi. Kepada penuntut umum, kami perintahkan untuk memanggil saksi korban beserta dengan pegawai peternakan supaya hadir juga di lokasi tersebut. Siap Yang Mulia. Keraguan menyelimuti sang ketua majelis. Siapakah sebenarnya pemilik sapi tersebut? Peserta sidang datang langsung ke lokasi. Namun semua yang hadir tak mengerti apa yang akan dilakukan sang hakim. Di tengah kebun tersebut berdiri sebuah pohon besar tempat barang bukti sapi dalam perkara tersebut diikat. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan setempat. Mohon kepada terdakwa, silahkan saudara berdiri di samping kiri 10 meter dari arah sapi. Silakan. Siap Yang Mulia. Para saksi dan saksi korban, silahkan saudara berdiri di arah sebelah kanan 10 meter dari jarak sapi. Silakan. Apa yang akan Bapak lakukan? Sudah, nanti kita lihat saja. Jaksa penuntut umum seperti kebingungan melihat apa yang sedang diperintahkan oleh ketua majelis hakim. Pak Panitera Pengganti, tolong dilepaskan tali pengikat sapinya. Maksud Bapak? Lepaskan saja. Tanpa banyak tanya, Panitera berlari ke arah sapi itu diikat, lalu perlahan-lahan ia lepas ikatannya. Sekarang silahkan para saksi panggil sapinya sesuai kebiasaan saudara memanggil sapi tersebut. Ya, Pak Mulia. Saudara terdakwa, silakan saudara panggil sapinya sesuai dengan kebiasaan saudara manggil sapi tersebut. Pele! 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 Saat melihat Mudasir, sapi itu langsung bergerak mendekat ke arah Mudasir. Perlahan-lahan tapi pasti, sapi tersebut terus berjalan menuju ke arah Mudasir yang sedang memanggil dengan nama Pele. Baik, pemeriksaan setempat ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan Pak penuntut umum? Cukup Pak. Cukup ya, para saksi? Cukup. Cukup, penasihat hukum? Cukup. Baik, tolong Pak Panitera Pengganti dicatat semua apa hal yang terjadi di sini. Siap. Ya, dalam berita acara. Siap Pak. Baik, pemeriksaan setempat menyatakan ditutup. Ketua majelis, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 duduk berkumpul di ruang musyawarah. Bagaimana pendapat hakim anggota 2 dan hakim anggota 1 terkait dengan perkara pencurian yang sedang kita tangani saat ini? Baik, menurut pendapat saya, dalam perkara ini terdakwa tidak bersalah. Karena seorang manusia dengan berbagai alasan yang ada, mungkin saja dia bisa berbohong. Namun seekor sapi tidak mungkin bisa berbohong, Pak. Kalau anggota 1 bagaimana pendapatnya? Mendengar pendapat hakim anggota 2, apakah hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku?
membandingkan kekuatan pembuktian para saksi dengan perilaku seekor sapi? Kalau menurut pendapat saya, perkara pidana pada prinsipnya mencari kebenaran material. Sehingga kita harus sangat berhati-hati untuk menilai setiap keterangan saksi. Apa yang kita saksikan kemarin dalam pemeriksaan setempat sesungguhnya adalah untuk meyakinkan kita keterangan siapa sebetulnya yang benar. Apakah keterangan terdakwa atau keterangan para saksi. Dan saya secara pribadi lebih percaya bahwa keterangan terdakwa yang benar. Jadi, saya sependapat dengan Hakim Anggota 2. Bagaimana sekarang kira-kira Hakim Anggota 1? Baiklah Ketua Majelis, saya sudah mantap dengan pendirian saya. Saya sependapat dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2. Baiklah kalau begitu berarti pendapat kita sudah bulat. Sebelum kita putuskan perkara ini, mari kita sama-sama berdoa supaya putusan yang kita jatuhkan dapat memberikan rasa keadilan. Amin ya rabbal alamin. Silakan saudara duduk. Perkara pidana nomor 21 PIB 2021 PN Sabang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat Yang Mulia. Tidak ada halangan untuk mengikuti sidang hari ini? Tidak ada Yang Mulia. Saudara dengarkan karena agenda hari ini adalah putusan. Siap Yang Mulia. Putusan nomor 21 PIB 2021 PN Sabang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Mudasir bin Saiful Bahri. Tempat lahir Tuban. Umur tanggal lahir 50 tahun 2 Agustus 1971. Jenis kelamin laki-laki. Bangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jurong Buda, Kampung Anak Laut, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Agama Islam. Pekerjaan tani. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. Ini sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 dan seterusnya. Menimbang bahwa pasal pencurian mengandung unsur kepemilikan, sehingga majelis dihadapkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa sapi tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa. Menimbang bahwa manusia dengan akal pikirannya bisa saja berbohong, bahkan kadang bersumpah palsu di depan pengadilan. Namun naluri seekor binatang tidak mungkin bisa berbohong atau dipaksa oleh siapapun untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Menimbang bahwa majelis tidak bermaksud membandingkan tingkat kebenaran dari keterangan manusia dengan naluri seekor sapi, tapi majelis telah mendapatkan pengetahuan dari apa yang majelis saksikan bahwa hubungan antara manusia dengan seekor binatang tidak mungkin tercipta dalam waktu yang singkat. Akan tetapi berlangsung dalam rentang waktu yang lama sehingga melahirkan naluri di antara keduanya secara alami. Hal itulah yang memberikan keyakinan kepada majelis bahwa keterangan terdakwalah yang benar. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pencurian tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan yang diajukan penuntut umum kepadanya.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ekor sapi berwarna coklat dan 1 tali tambang berwarna biru, oleh karena disita dari pihak terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 191 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Silakan saudara berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Mudasir bin Saiful Bahri tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 ekor sapi berwarna coklat dan 1 buah tali tambang berwarna biru dikembalikan kepada terdakwa Mudasir bin Saiful Bahri. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Alhamdulillah.